107 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini seperti biasa saya bersama dengan para panelis yang sangat kritis dan juga sangat bijak dalam mengajak. Dan juga sudah hadir teman-teman kita dari STIE Muhammadiyah Jakarta. Malam hari ini kita akan membahas mengenai cowok di sini ya. Kebiasaan ini, cowok matre bikin kere. Karena biasanya kan yang namanya matre itu biasanya identik dengan yang namanya cewek matre. Ternyata ada juga yang namanya cowok matre. Ya, ternyata bukan hanya cewek-cewek saja yang matre, tapi cowok juga bisa matre. Cewek itu kanan, Pak. Hah? Cewek kok kanan? Tadi kan Bapak bilang, cowok matre bikin kere. Iya. Nah, kalau cewek matre bikin kanan. Kiri. Kalau kere, ini lu kere. mau turun kiri-kiri, mau turun lu. Ini kere. Kalau ini kere, ini kenen. Ini kere, ini kenen. Kenen. Oke. Saya mau tanya kepada orang yang sangat berpengalaman di antara kita ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Jarwo? Nih. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Jarwo. Pak Jarwo ini adalah salah satu favorit di Twitter itu. Favorit yang paling terbanyak adalah Pak Jarwo. Pak Jarwo ini bukan cowok matre, Pak. Oh, Rangko deh. kok rangko? Matre itu, matre. Cowok matre. Bukan. Bisa bedain nggak antara materai iya. dengan matre? Nah, Meng. Sama aja. Sama dari mana? Lah orang Betawi ngomong matre, beliin matre noh. Gitu. Ya itu orang Betawi. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dong. Lagi mau kemana baik dan benar? Ngomong mah sama aja, yang penting nyambung. Ya lain, Komeng. Lain dari mana? Yang penting tuh nyambung bahasanya. Saya sama Kang Denny nih ngomong, Kang Denny mana aja? Udah biasa apa gimana? Iya baik. Kan Gitu, baik. kan ngerti. Saya nggak perlu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang penting nyambung kalau ngobrol tuh. Kereta aja nyambung ke bawah, Pak. Bapak mau saya sambungin? Keluar dari sana. Kok saya yang disuruh keluar? Dia Yang ngeselin tuh Anda. Anda yang harus keluar, bukan saya. Bapak mau sendirian, saya orangnya kalau keluar bareng semua. Bapak mau sendiri di sini. Silakan Pak Jarwo memperkenalkan diri. Saya dari ganteng, jenius, Wih, lanjut usia, bener nih yang ini. pintar dan bermutu. Disingkat apa tuh Pak? Ganjelan pintu. Yang benar di sini hanya yang tengahnya aja ya Pak ya, yang lain hanya fitnah aja ya. Ya, yang tengahnya aja yang benar ya. Ganteng, bohong. Jenius, bohong. Lanjut usia, benar. Pintar, bohong. Bermutu, bohong. Bapak cuma dari 5 unsur hanya 1 yang benar ya. Ya berarti sudahlah. dapat hadiah apa Kang Denny kalau begitu? Ada paling gelas. Apa yang salah dengan cowok matre? Nah. Kok nanya sih Pak? Jelasin Iya. dong. Iya, cantik. Oh giliran ke dia. Bapak giliran ke dia lembut ngomongnya. Ya beda dong. Beda apanya? Di balik kelembutannya ada yang keras. Nah. Kemauannya. Nah, Wah, cowok matre itu beranggapan bahwa cinta itu sangat berharga. Maka tidak ada salahnya bila dia selalu menghargai setiap rasa cinta yang dia berikan. Makanya sekarang ini banyak cowok-cowok cakep berprofesi sebagai cowok matre, Pak Denny. Oh, profesi sekarang ini ya? Betul. Cari mangsa cewek-cewek yang berduit untuk diperas dengan dalih cinta. Dari cewek itu apa yang diperas Pak? Aduh, tunggu dulu dong. Iya. Apanya kan harus jelas Pak. Cowok cakep itu punya bargaining yang tinggi. Rasa tawar yang tinggi. Nah, makanya slogan yang teriakan oleh cowok matre itu Apa? merdeka atau matre. Gitu.
Merdeka atau mati? Merdeka atau mati? Merdeka atau mate? Apa matre? Ya kalau pejuang kita merdeka atau mati. Kalau cowok matre itu merdeka atau matre. Oh, benar. Ciri-ciri dari cowok matre. Ciri-cirinya apa, Pak? Yang pertama, Iya. laki-laki. Kan namanya juga cowok, Pak. Ya makanya. Iya, cowok matre. Satu. Iya. Yang kedua, ciri cowok matre itu adalah cowok yang materialistis, itu lebih realistis Pak Denny. Karena bertindak sesuai dengan prinsip ekonomi. Dia mengeluarkan biaya sedikit tapi bisa mendapat keuntungan yang banyak. Yang banyak. Misalnya pacarnya minta dianterin pakai mobil, dia anterin, tapi si cewek itu harus menanggung bensinnya. Mobilnya mobil siapa? Ya mobil cowoknya dong. Ini pacaran atau patungan? Nebengers atau gimana nih, Pak? Ya istilahnya begitu, pendekatannya seperti itu. Iya. Nah, Yang kelima. belum, baru dua. Baru dua, Meng. Ini baru langsung? 2. Jangan dulu tiba-tiba kelima. Ya. 4, Pak, yang keempat. Nah, kemudian cowok mana tadi lagi itu? Aduh, ini Anda sih jadi bingung saya itu. Saya Pak. Materinya jadi hilang tuh. Jatuh kali. Pak. Nggak ketulis kali tuh. Jatuh. Ada tadi, Ada ya ya? Allah. Pergi kali cowoknya, Pak. Nah, Udah di kemudian, broadcast aja Pak, di BM Pak, broadcast message Pak. udah diem aja lah. Nah, kemudian sifat dari cowok matre itu dia mempunyai wajah yang tampan. Oh, harus tampan kalau cowok matre. Betul. Karena dia itu menjadi sebuah alasan bagaimana PDKT terhadap seorang cewek. Cowok jelek itu tidak akan menjadi cowok matre. Karena dengan wajahnya Yang jelek? yang di bawah standar SNI tidak akan bisa. Ah, belum tentu. Siapa tahu jelek Setuju, memuaskan. setuju. Memuaskan, Pak. Iya, tapi kan baik, setia. Iya, Ya, kan? Memuaskan. gak harus ganteng kok Pak. Tuh. Pak Jarwo biasa aja matre. Ya kan ya Pak ya katanya ya? Dulu. Sekarang sudah insaf saya. Pak. Saf. Abang kere, Pak Jarwo kere nggak? Kere nggak? Enggak, Pak Jarwo kan materainya A3. Yang buat remote. Baterai itu baterai. Kemudian ciri yang ketiga, cowok matre itu lebih selektif dalam hal memilih pacar. Karena banyak hal-hal yang diperhatikan olehnya Pak Denny. Misalnya apa yang Satu, diperhatikan tuh? masalah hati. Masalah hati diperhatikan gimana bisa? Hati itu ada artinya. Oh, Harta dan properti. Oke. Belum, tadi kan udah. Hah? Oh, Hati. digabung. Hati itu disambung tadi. Sambung. Oh, hati itu ada artinya. Harta dan properti. Kalau cewek punya harta dan properti, maka dia akan mendekat. Itu hati. Ya. Hati. Jantung. Nggak ada, saya Oh, belum nggak ada. bikin Oh, itu. belum. Oke, kirain ada. Tetangga Ada saya Pak, hati, Pak. jantung ada Pak. Tetangga saya hati. Hati apa? Haji Timbul. Itu Jantung singkatan juga apa ada ya? Pak. Hah? Jantung juga ada. Apa jantung? Ngejajanin sampai kita jadi terkatung-katung. Tuh, ada. Ampla. Empedu Pak, empedu. Ah, empedu tuh. Empedu apa? Empedu. Empedu. Enak. Empedu ada Pak. Empet nggak ada duit. Nah. Usus, Pak, ada usus. Usus Pak, usus. Kok jadi Pitrop yang lucu sih? Kemudian ada mata. Mata pencariannya apa? Oh, mata. Kuping. Kupingin apa saja dia bisa memenuhi. Oke. Bisul, Pak, bisul. Hidung. Bisul. Hidung dong. Hidung. Hidung. Hi, Badung nanya mulu. Saya mau tanya sama Fitrop. Ada kuat nggak? Jarwo kuat. Ada. Kuatnya. Kuat dulu. Maaf ya Pak dosen ya. Ya. Ingat dosen, dosa kalau absen. Kalau dosen ada singkatannya nggak, Pak? Tadi kan udah. Oh, udah. Meng nggak denger, Meng? Nggak, saya- Dosen. Udah tadi disebutin. Dosa kalau Absen. absen. Dosen.
Apalagi? Udah tadi dosen. Mahasiswa lagi. Kuat Pak. Ya. Jarwo quotes. Nah ini penting banget ini. Oh nggak pakai itu Pak? Pakai musiknya dong. Musik dong ya Allah, Iya. nih anak-anak nih. Nah. Jarwo quotes. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Woi. Lalu jadi benalu. Minta ini itu, kau minta padaku dengan semaumu. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum saya ke Fitrop, kita lanjutkan lagi. Karena quote-nya Pak Jarwo ini penting. Iya. Cowok matre. Matre itu adalah... Ya. Yang nama Jarwo tuh saya apa Iya, kamu? dia Meng yang ngomong. Tapi saya punya quote juga, Pak. Oh punya quote. Iya, siapa yang paling kuat nih, Pak nih? Ayo, Iya. quote nih, Pak. What? Jarwo quotes? Gak pakai musik lagi nggak nih? Ya pakai dong, Musik. disuruh terus nih orang. Nah. Harusnya yang enak dong Pak Jarwo. Astagfirullahaladzim. Harusnya yang enak. Jadi nanti yang teman-teman musik juga ngerti kan ya. Iya. Saatnya Jarwo Quote. Gitu. Iya. Oke. Udah tadi. Udah. Ya, langsung aja. Langsung. Tutup bensin. Ayo coba Pak Jarwo. Saatnya Jarwo quotes. Kata bijak seorang cowok matre adalah, jangan kau tanyakan apa yang akan diberikan pacarmu padamu, Nah. tapi tanyakan apa yang akan kau berikan kepadaku. Percayalah, cinta akan berjalan mulus di atas fulus. Itu. Oke. Tapi itu yang awal saya lihat Anda mengambil quote-nya dari Presiden India ya. Wah, Amerika kali Pak. Amerika. Masa India? Itu Presiden Kennedy ya. Kennedy. Iya kan? Kennedy. Kennedy ya, iya. Kennedy. Presiden Iya. Singosari. Dari Kediri itu. Narok. Enarok. Unggul metung tuh gantinya. Emang situ aja yang punya quote. Saya juga punya Oh, quote, Pak. punya Ayo quote. coba, ayo. Quote Kalau Pak quote-an. Jarwo mungkin namanya Jarwo Quote, ini Quote Meng mungkin namanya Ya. ya. Quote Quote Meng Meng. bagus. Iya, iya. Tuh, tukang buku mah alibasa. Quote-nya apa? Oh, iya. Quote-nya apa? Bang mau di-present bang? Di-present? Di-present. Boleh. Ladies and gentlemen, please welcome Quote Komeng. Oh, woi. We want more. Woi. We want more. We want more. We want more. Quote Komeng. Baby, bara. Yeah. We want more. Stop. We want Ada lagi. more. Kenapa jadi we want more dia belum ngomong? Ah. Nambah aja. Gimana sih? Pas saya aja nggak ada we Coba want Pak Jarwo, more. Pak Jarwo. Tapi kelihatan sekali berpihak ya. Saya juga jadi ini nggak enak dong Pak Jarwo. Pak Jarwo, Tadi kasihan Pak Jarwo loh. kayaknya begitu Pak Jarwo nggak ada sambutannya. Nggak boleh Begitu gitu. Komeng belum kayaknya udah sambutannya. Ada apa, Ini Pak? kayaknya tidak adil. Karena ketidakadilan ini Pak Jarwo keluar. Keluar Pak. Jangan ya Pak. Jangan di sini Pak. Jangan Pak. Udah, Pak. jangan dong. Betapa hatiku takkan pilu. Kamu jangan keluar, tapi kamu jangan di sini. Jangan keluar. Di situ aja Pak Jarwo. Salah lagu, Biar salah orang lagu. mau ngomong apa. Maaf salah lagu.
threshold that's time, beauty and the beast. Udah, kamu duduk aja, biarin aja orang mau ngomong apa yang penting Ya. hati aku tetap untuk kamu. Ya, aduh. Ya, akhirnya senyum, akhirnya senyum. Ih, manis banget senyumnya. Yeah. Pak, udah silakan. Meg ada quote-nya enggak? Ya ada. Iya quote-nya dulu dong tadi. Lupa saya. Quote-nya. Ini ya, quote Komeng. Iya. Janganlah kamu hidup menjadi seorang yang matre. Karena mati itu tidak akan membawa kematrianmu. Dan yang pantas untuk matre itu hanya toko bangunan. Karena dia yang menjual alat-alat material. Bagusan mana, Pak? Oke. Bagusan mana? Bagus. Bagus saja ya. We want more. Jelas. We want Pak more. Jarwo. We want more. We want more. Hei, One more. kalau nyanyi ada tambahannya, kalau masa quote ada tambahan. Bang Komeng, Jarwo juga ada. bagus banget quote Oh. Pengnya. Oh. Bikin buku dong. Oh. Layak dibikin buku. Iya. Keren. Bukan, Pak. Tadi itu bukan quote, cerita tadi tuh. Cerita dari Bang mana? Komeng, Bang Kumong. Bang Kumong. Bang Kumong, Pak. Emang saya dari Teluk Naga? Dari mana? Bang Kumong. Bang Kumong. Ayo Bang Kimung. Bang Kimung, yuk kita nabung. Nih mau nanya. Sekjen PBB dong Bang Kimun. Bang Kim. Bang Kuang duduk deh. Oke, waktunya Fitrop, silakan. Bagaimana menurut Fitrop? Oke, saya selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok cewek anti matre, Pak. Iya, disingkat apa tuh? Kece amat. Wih. Wajar ya, Pak ya? Ya. Karena dilihat dari segi usia dan juga dari segi geografis ya, Pak ya. Masih 17 years old, Cimahi. Ya. First of all, saya cuma mau bilang ya, kalau buat cowok-cowok yang matre, itu berarti mereka nggak tahu prinsip dasar dari sebuah cinta, Pak. Hah? Saya bisa minta warming pie? Cowok-cowok yang matre itu nggak tahu kalau basicnya cinta itu bukan, kalau cinta itu dasarnya tulus, Pak. Harusnya tulus bukannya fulus, Pak. Mereka nggak tahu itu, tapi tenang aja. Buat cewek-cewek yang dimodusin sama cowok-cowok Cowok yang matre, matre. itu bisa jadi salahnya dari cewek-cewek juga, Pak. Bisa jadi karena kalau misalkan kalian ingin menghindari cowok-cowok yang matre, berhentilah kalian bersikap kebapak-bapaan. Jangan bersikap kebapak-bapaan, karena cewek yang bersikap kebapak-bapaan itu cenderung dideketin sama cowok matre. Karena cowok-cowok itu lupa kalau cewek itu dasarnya terbuat dari tulang rusuk dan gak pantas buat jadi tulang punggung, Pak. Wih. Gitu, Pak. Dan juga Pak, Ya. yang kedua itu buat cewek-cewek kan sekarang banyak banget yang senang bergayanya keibuan sifatnya. Itu justru nggak bagus karena sifat keibuan itu bisa mendatangkan cowok matre semakin dekat sama kita. Karena cowok matre itu seneng banget sama cewek-cewek yang punya prinsip kasih ibu. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Itu dia. Terus buat cewek-cewek juga, kalau misalkan menghindari cowok matre itu adalah pilih cowok yang tepat, Pak. Jangan cari cowok yang sok pahlawan, Pak. Karena jangan cari cowok yang sok pahlawan, yang sok kuat kayak Superman. Sok misterius kayak Batman, gesit kayak Spiderman. Cari aja cowok yang mau selalu berbuat jadi lebih baik, jadi better man, Pak. Gitu. Dan kalau misalkan buat cewek-cewek yang udah terlanjur terjebak sama cowok matre, kalau misalkan mereka masih tetap ngancem mau ninggalin kamu, karena kita tidak selalu memberikan apa yang mereka inginkan, bilang aja sama mereka, sayur asem dikasih rawit, I am awesome and you know it, gitu, Pak. Oke. Jadi kalau Fitrop tuh agak tidak setuju ya dengan yang namanya Nggak setuju sama Pak, itu cowok matre. Yang ngomong orang apa diskotik sih? Yang mana? Itu tadi dadanya pada kelap-kelip. Itu kalungnya, namanya Meg, itu aksesoris. Tapi kan Meg Dani, Terima kasih Pak Denny, selamat malam. Anda setuju nggak? Bos, saya tidak setuju. Saya perwakilan dari cowok matre yang berandalan. Disingkat apa tuh? Comberan. Comberan, ya. minumannya Pak Jarwo tuh. Kenapa Pak? Minumannya Pak Jarwo. Comberan Pak Pak. Jarwo minum Pantesan bulu ininya bau banget mulutnya ya.
Ada keluarga lalat di mulut tadi. Saya dilihatin. Tolong kalau tadi hina kaum kami, tolong tadi lagunya apa? Warming Fire. Saya minta warming kem ya. Mulut lu. Fitrop. Perempuan-perempuan. Jika kalian merasa terjebak dengan kami cowok-cowok matre, bukan salah kami. Tapi emang kalian mengharapkan kami. Mengharapkan kami yang bisa membuat kalian jatuh hati dengan harta-hartanya. Dan jangan dulu kepedean, Fitrop, kamu juga jangan dulu kepedean. Begini ya, kami cowok matre itu bukan melihat jenis kelamin. Tapi kami melihat kekayaan. Jika kamu cantik seperti ini, kamu gak punya duit, tapi ada laki-laki jelek kaya, saya pilih dia. Karena bagi kami, matre itu sebenarnya bukan segalanya. Matre itu hanya sebuah ungkapan. Tujuannya ya ke situ juga. Kepuasan. Ketika perempuan itu memberikan harta kepada kita, kita akan memberikan kepuasan sesuai hartanya. Nih ada daftar-daftarnya nih. Daftarnya apa? Ini konsumen-konsumen saya, Pak. Jadi gini, Pak, kami punya moto. Kami tidak pernah membela kaum yang cantik. Kami hanya membela kaum yang bayar. Kita cowok-cowok matre punya yang namanya harga diri. Tolong. Dan cowok-cowok matre seperti kami juga, Pak, tidak sembarangan. Maksudnya kita menghargai perempuan karena perempuan itu seperti ibu kita. Maksudnya ada cara-caranya, tidak sembarangan langsung. Weh, kalungnya emas, enggak, Pak. Kita cari tahu dulu. Kalau misalnya saya tanya halo, kalau jawabnya Assalamualaikum. Iya. Saya nggak akan deketin. Wanita ini soleha. Tapi kalau saya bilang halo, kamu jawab halo, baru saya deketin. Di prospek, Pak. Tapi ketika saya bilang halo, nggak ada jawaban, Pak. Iya. Cari sinyal, Pak. Mungkin sinyalnya lemah. Lu nyari sinyal. Jadi tolong cowok-cowok matre itu bukan keinginan kami untuk matre. Kami hanya ingin memuaskan perempuan-perempuan yang punya harta lebih dari cukup. Terima kasih. Yeah. Bianca. Ya, gimana kalau menurut Bianca? Kalau saya dari... Sebentar, saya dari mana apa? ya, Pak? Saya dari Perhimpunan Perempuan Kaya Mudah Digoda. Disingkat apa? Pepaya Muda. Oke, Bianca nanti ya. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tanpa solusi, tapi kau malah menghilang bagai hantu. Sakitnya aku, lelaki buaya. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Balik sekarang. Nih, Pak, klien saya, Pak, salah satunya. Iya, betul, Pak. Dari tadi... Jadi Anda setuju nih kalau misalnya ada cowok Loh, matre? kenapa enggak sih, Pak? Kenapa enggak? Saya sangat setuju, Pak. Apalagi mungkin kalau saya punya materi, saya punya uang, kenapa enggak saya memberikan kepada orang yang saya sayang? Saya berikan apapun. Maksudnya di sini tujuan dia untuk meminta materi itu adalah mungkin untuk berdandan, Pak. Iya. Ketika dia Berubah ganteng, penampilannya. bajunya betul. Ketika dia wangi, bajunya bagus, itu kan untuk kepuasan hati saya juga melihat pasangan saya sangat menarik, Pak. Jadi nggak ada masalahnya. Jadi ketika saya sudah cinta, saya sudah sayang sama orang, berarti duit saya, duit dia juga, hutang dia, hutang saya juga, Pak. Jadi nggak masalah bagi saya, Pak. Bapak setuju ya, Pak? Iya, Bapak cowok matre, Iya. saya cewek berduit yang memberikan uang kepada cowok matre, berarti kita cocok, Pak. Oh, lumayan, Pak. Gitu, Pak. Jadi kalau untuk apa? Ini suka nafsu beneran. Iya, Pak. Aduh. Jadi kalau di anak-anak gaul zaman sekarang, Pak, di geng-geng saya yang cewek-cewek tajir ini, Pak, saya itu punya kata-kata, kita tuh punya apa ya, Pak, bahasa Gaulnya, bahasa Iya, sosialitanya. betul. Kita itu bilang cuman orang kere yang bilang cowok itu matre. That's it. Itu, Pak. Kalau cewek tajir kayak kita nggak ada istilah cowok matre, Pak. Jadi kita sangat royal sekali. Biarin aja, dandanin cowok kita.
kan untuk kepuasan lahir dan batin kita juga. Tapi gitu, kan Pak. berarti si cowoknya itu tidak secara tulus mencintai Anda. Jadi dia tidak Belum melihat sosok Anda, tentu. tetapi karena hartanya saja. Belum tentu Pak, dia bisa memberikan cinta, perhatian dan kasih sayang kepada kita. Sedangkan perempuan kita bisa memberikan materi untuk dia. Kenapa enggak Pak? Mas Denny pernah jadi ininya Bianca? Iya pernah. Pernah Bianca, Pak. kok dia nggak dibeliin minyak rambut? Rambutnya tipis Pak. Emang rambutnya gini, Mek. Modelnya, Pak. Mek. Sisa Gitu, ini Pak. rambutnya sisa bang. Iya. Pokoknya intinya setiap hubungan itu cuman butuh cinta dan materi Pak. Ah, Udah cukup. Cinta dan materi. Oke, saya mau tanya sama calon tong. Ini melihat fenomena apa sih sampai kok ada sekarang yang namanya cowok matre? Ini apa yang Anda lihat dari seorang cowok matre? Apakah Anda juga pernah ngerasa diri menjadi cowok matre? Oh enggak, saya kan cowok. Iya, cowok matre kan yang ditanyain ini. Kalau Anda bilang saya cowok matre, Iya. saya kan cowok. Iya, yang ditanya cowok ini. Nah, Lo sebelum dilanjutkan daripada nanti Anda bingung, saya perkenalkan diri Iya, dulu. boleh. Saya dari Majelis Kajian Cowok Matre dan Hidung Belang. Disingkat apa? Mak Comblang. Kalau Mas Comblang berarti Sebelum yang- saya menjawab pertanyaan Anda, Iya. yang sebenarnya memang sulit untuk dijawab, saya akan mengomentari apa yang disampaikan Bianca. Bianca. Saya setuju dengan Bianca, seandainya dia tidak ngomong seperti itu tadi. Lo gimana? Ya itu mah Lo gak gimana? setuju. Karena ngomong seperti itu, jadinya saya nggak setuju. Loh, katanya saya setuju kalau misalnya Bianca. Tidak ngomong seperti itu. Kenyataannya kan dia ngomong seperti itu. Berarti nggak Jadi setuju. saya nggak setuju. Nggak setuju dalam arti kata. Enggak, apa? udah lu ngomong aja. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bianca, Anda tidak Tidak setuju. setuju. Itu cukup. Nggak usah karena dia, jangan dibulak-balik. Saya tidak membolak-balik Pak. Tapi kalau dari apa yang dia katakan saya tidak setuju. Iya. Artinya itu semua yang dikatakan tidak setuju. Padahal tidak ada satupun yang saya setuju. Iya, itu tidak setuju. Namanya. Ya terserahlah, susah Anda dikasih tahu ya. Jadi Anda yang begini. susah cari kasih taunya. Apalagi dia, saya aja susah. Bianca itu menurut saya kasihan melihat wanita seperti ini. Loh, dia senang kok. Apa? Dia senang Iya. karena dia senang, tapi saya melihat saya yang kasihan. Iya emang. Yang Karena kasihan tuh apa? Anda. Yang saya kasihan saya, kenapa bukan laki-laki itu saya? Gitu. Iya. Kasihan saya Iya. sama dia. Bapak kasihan kenapa sama Kenapa saya? Anda harus kasihan kepada Bianca? Bianca aja Nih. sendiri dia merasa happy dia. Makanya ketika orang melakukan kesalahan dan dia tidak tahu bahwa itu salah, muncul rasa kasihan saya. Kok gitu? Karena ada 4 orang, golongan orang. 1, orang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Iya. Itu orang bijaksana. Iya. Tapi ada orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Itu orang yang tidur. Mungkin. Ada orang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Iya. Ini orang yang bersahaja. Iya. Ada terakhir, orang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini orang, mohon maaf, ini orang nggak pinter. Ya orang nggak pintar, orang dia tidak tahu. Dia tahu Ini kalau dia orang tidak tahu. kategori Bianca ini saya- adalah Nggak tahu kalau dia tidak tahu, orangnya nggak tahu deh Pak. Ya emang kayak begitu. Ini Tapi memang sudah hampir salah ini, udah hampir salah. sudah hampir benar. Oh enggak ada bener-benernya kok. Ya iya, udah hampir salah memang salah. Ya saya perhalus saja biar nggak terkesan dia salah. Saya bikin hampir saja. Oh, di Walaupun polite, sebenarnya polite, nggak benar. ya. Berarti saya masuk Bianca ini kategori yang mana? kategori- melakukan Kamu tuh sesuatu orang yang tidak dia tahu. tidak tahu bahwa yang dilakukan itu sebenarnya tidak benar. Anda paham nggak sih? Ini kalau Anda semua nggak paham, ini berarti nggak ada yang paham sama sekali di sini loh. Iya. Saya mau nanya, Bapak paham nggak sama materi Bapak? Makanya kalau nggak ada yang paham berarti nggak ada yang paham sama sekali Dia, termasuk dia saya. sendiri nggak ngerti. Ya. Ulang dulu, makanya pelan-pelan. Makanya. Orang tidak tahu ketika dia tahu kalau dia itu sebenarnya tidak tahu ketika dia makan tahu. Nah, ini contohnya seperti itu. Orang makan tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia makan tahu. Tahu-tahu makan tahu. Iya. Itu aja. Iya. Dan jangan gampang menilai cowok itu matre atau enggak ya. Anggapan bahwa cowok matre itu cowok yang berorientasi pada harta. Itu adalah salah.
Kan matre, namanya matre itu berarti kebendaan yang dia agungkan. Ini karena ada cowok matre yang tidak bisa disebut cowok matre ketika dia tidak berorientasi pada harta. Pak dong. Pada apa? Pada apa, berarti? Cak? Selain harta, Apa? Apa? bisa cinta. Itu bukan cowok matre. Makanya jangan disebut cowok matre kalau cowok matre yang seperti itu. Gitu loh. Kan lu ngomongnya cowok matrenya di situ dipakai lagi. Ini Cowok matrenya jangan dipakai. Coba label matrenya lu, cowok aja udah. karena untuk menjadi cowok matre itu ada 3 syarat utama. 1, Laki-laki. ya iya laki-laki namanya kan cowok. Berarti bener kan? Tadi udah dipakai ya Pak? Udah. Yang kedua, materi bukan tujuan utama. Itu yang penting. Hah? Materi bukan tujuan utama. Itu cowok matre. Loh tujuannya apa, Cak? Saya tujuannya itu kok, Cak. Salah. Kalau Anda menganggap materi itu tujuan, Ya. berarti 1 sampai 6 ada. Jadi, cowok matre adalah cowok yang satuan utamanya adalah materi. Bukan tujuan. Kalau tujuan berarti materi Kan nomor itu 7. 7, Cak. Bukan tujuan. Hitung Pak, itu Pak Denny. Kan 1. 7. Satu hitung. 7. Bukan tujuan. 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 Yang dituju bukan yang dituju. Saya tuju Anda sebagai pembohong misalnya. Tuduh, Pak, itu tuduh. Tuduh. Bang Komeng tolongin dong, Bang Komeng. Tujuhlah Tolongin. aku. Gua malah nggak denger apa-apa. Tuh kan? Itu artinya dia bukan cowok matre. Oh. Dia nggak mendengarkan materi orang lain. Nah ini. Itu Mending bukan cowok matre. kalau Masa yang di sini materi? semua orang dengerin. Matre itu materi. Semua orang dengerin sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh calon tok. Hargain dong kalau panelis lain sedang berbicara, tolong. Tuh malah gambar jorok Pak, malah Jadi gambar jorok. dimakan, jadi Pak Jarwo. tahu. Jangan so sibuk. Gambar jorok. Pak Jarwo, Pak Jarwo nulis apa sih? lagi ngapain sih orang lagi ngobrol di sini? Gabung di sini sama anak muda. Saya harap Anda jangan egois. Boleh Anda pengen lucu tapi jangan cuek dengan yang lain dong. Pak Denny kasih kesempatan Pak Jarwo. Nyatet materi Anda. Apa tadi apa yo? Coba apa yang Apa? dicatat? Yang tahu itu ada 4 kategori orang yang tahu, dia tahu. Dia tahu, tapi dia tidak perlu tahu. Bukan. Itu yang pertama tadi bener. Yang pertama beda, yang kedua salah. Salah. Yang penting kan ada tahunya, Pak. Ya nggak bisa kalau nggak ada nasinya. Emangnya pesan pecel lele? Pecel tahu dong. Ya itu. Ya itu apa? Tahu. Bu? Saya nggak ngomong itu. 4 kategori itulah syaratnya. Ya. Ah, saya jadi bingung Pak. Ya udah. Saya bingung gara-gara saya sendiri nih. Anda Nanti bingung kok calon tok ngajak kita saya. lanjutkan. Iya, Kita akan iya. lanjutkan setelah yang satu ini. Masalah tanpa solusi. Yang tak pernah lelah mengejar wanita kaya. Oh, kami cowok-cowok matre. Ya berarti kami kere. Kami punya modal pede untuk dapatin cewek-cewek kaya. Sekali lagi, kami cowok-cowok matre. Ya berarti kami kere. Kami punya modal gede untuk dapatin cewek-cewek kaya. Oh. Megdani. Terima kasih Pak Denny, sengaja Ya. saya nyanyi itu karena saya menghargai teman-teman saya yang memang cowok-cowok matre. Ya. Tadi aibnya terbongkar, jadi ini lagu memang lagu komunitas kita Pak. Terima kasih Pak Oke. Jarwo. Megdani. Terima kasih semuanya, Ya. terima kasih. Tapi kamu punya alasan nggak kenapa kamu tuh menjadi cowok matre? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi matre? Apa karena merasa kekurangan Sebenarnya kami ini adalah dalam materi atau karena Anda ingin satu hal yang berlebihan? tidak sebenarnya Pak. Hah? Kami hanya apa ya? Kami sebenarnya tadinya nggak matre, cuman matre itu keluar dari masyarakat itu sendiri Pak Denny. Kok masyarakat itu sendiri karena kebutuhan gitu? Enggak kan? Bukan, masyarakat menganggap kami itu seperti karena kami kelihatan seperti kere Pak Denny. Padahal iya. Saya mau tanya sama Ronald, coba. Mangga lu. Bagaimana dilihat kenapa? Apakah ada hubungannya yang namanya cowok matre itu dengan psikologi seseorang? Baik. Ini dari lihat sebuah gambarannya dari psikologi supaya ada keilmuannya.
Ini teman-teman dari Muhammadiyah ini ekonomi ya. Mereka tuh dari ekonomi. Ini kalau matre itu kan berkenaan dengan mereka masalah ekonomi biasanya. Silakan. Gak pakai Nanti AC kalau dong, Pak. udah pernah lulus 2 SKS mungkin mata kuliah matre gitu. Nggak kali aja ya. Ada ya. Mata kuliah matre 6 SKS biasanya. Oh, 6 SKS. Menjelang skripsi ya. Selamat malam semuanya. Saya Ronald Surapraja, seorang akademisi. Saya dari komplotan para jejaka ngebahas tentang matre. Ya. Disingkat Kopaja Ngetem. Ganggu orang tuh. Nah, Ganggu mobil lain kalau ngetem iya, barangan. bener. Tahu nih yang bikin organisasi jelek banget namanya ya. Iya. Betul yang tadi Kang Denny bilang bahwa matre, materialistis, materialis itu adalah sebuah sikap atau sifat yang memaknai apapun dengan kebendaan. Kebendaan. Betul. Dan pada porsi yang parah ini dekat dengan gangguan kejiwaan materialistis itu. Dekat sebetulnya ya. Tapi jangan salah, orang-orang yang matre adalah orang-orang yang menerapkan kasih sayang yang benar. Loh, dari mana? Kan dia lebih mengutamakan kebendaannya. Ya, dengerin. Tujuan utama dia adalah kebendaan. Orang Dengan yang dalih, matre itu menerapkan kasih sayang. Kamu kasih uang, saya baru sayang. Kamu kasih mobil, saya baru sayang. Kasih sayang. Ya kan? maksudnya ya benar itu. Ya. Oke. Kasih sayang. ya Mengenai benar. masalah cinta baik dan buruk, saya belajar langsung ke negeri yang paling romantis di dunia. Prancis. Perancis. Iya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang psikolog Perancis keturunan Arab. Psikolog Prancis tapi keturunan Arab. Orang Perancis keturunan kan Zinedine Zidane, Ya itu. Karim Benzema. Iya Karim Benzema. Ini orang Perancis keturunan Arab. Namanya Napoleon Onta. Ya dia mungkin keturunan Onta, saya nggak tahu. Napoleon Onta. Napoleon Onta. Onta dibaca Onta. Napoleon Perancis bapaknya. Iya. Ibunya dari Mesir, Onta. Tapi Pak Ronald maaf, onta itu bukan dari Arab. Buktinya dia nggak bisa ngomong Arab. Ini nggak paham. Jangan diajak ngobrol. kalau Semua yang onta. dari Arab belum tuh bisa ngomong Arab. Bener. Pasir aja diem aja. Napoleon Onta seorang psikolog Perancis keturunan Ongta. Arab. Ongta ya? Ongta. Nah, Ongta tuh Arab ya? Ya, Perancis Arab. Oh Ongta. Nggak nulis apa-apa, Nih Bapak. Ongta. Saya perhatiin kok nulis-nulis nggak ada apa-apa. Ya. Acting, Meng. Pembedaan Meng, ini kalau Ongta berarti dari Arab. Kalau Ongbak dari Thailand. Kayak gitu. Kalau Ongkos di mana-mana. Kalau ongcom, Ongcom makanan itu. Napoleon Onta membuat sebuah buku Ya. tentang cowok matre. Saya nggak tahu teman-teman udah baca atau belum. Tapi memang Bukunya apa itu? diedarkan terbatas. Bukunya berjudul Lekong Metre kayak ancul aja. Gimana sih? Coba diulangin, Pak, diulangin, laki Pak. kan, lekong Iya. matre. Lekong Metre kayak ancul aja. Enggak, Bini. Enggak semuanya lekong matre. Ada yang matre. Saya Bapak nungguin apaan dari dia soal keilmuan? Ya makanya gua nggak Ilmu tahu. apaan ini? Lekong pernah matre. baca nggak bukunya Komeng? Belum kan, cuman saya yang baru baca. Itu buku bagus sekali, bahkan sampai dibikin lagu. Oh. Lekong metre kelancol aja. Cewek-cewek matre itu cewek matre ke laut Aceh. Itu saduran dari lagu Perancis, Kang Denny. Oh. Aslinya itu. Aslinya itu lekong metre kelancol aja. Ancol ada laut Ancol ya. tuh laut. Iya, iya. Ini orang Prancis ya? Betul. Orang Prancis tapi kol-kolahnya bagus banget ya Pak ya? Karena keturunan Arab. Makanya dia meskipun bahasanya Perancis tapi lo kolahnya benar. Napoleon Onta dia menulis dengan baik sekali. Katanya ada 4 faktor kenapa seorang cowok menjadi cowok matre. Yang Apa pertama, alasannya kenapa seorang cowok menjadi cowok matre? Lekong matre, cowok matre ya. Lekong matre la doku ordinaire. Cowok matre biasanya uangnya biasa, ordinaire. Biasa gitu. Ya, lekong matre la doku ordinaire. Dokunya. Cowok matre biasanya duitnya biasa-biasa aja. Me sohib borjuis. Tapi teman-temannya borju. Oh. Me sohib. Sohib dalam bahasa Arab artinya teman. Iya.
Me itu bahasa Perancis Betul. tapi. Ya. Le Juga homme taati maître bahasa le Arab. ordinaire mais sohib borjuis. Mersohib. Dia duitnya biasa aja tapi teman-temannya borju. Makanya dia menjadi cowok matre. Mersohib itu harokat berapa harokat itu? 2. Mais sohib. Nggak panjang berarti ya? Enggak, 2. Mais sohib. Mersohib. Karena tengah-tengah. Maaf, Ya. itu idgomnya biguna apa bila guna? Diguna. Ini LKP pengajian sih Pak. Ini sambil mengajarkan. Aduh. Saya suka mentok di Kro 5. Aduh susah banget itu. Ya. Ya. Jadi yang pertama itu alasannya dia duitnya biasa, tapi teman-temannya borju akhirnya dia adalah seorang social climber. Makanya dia menjadi matre supaya terpenuhi supaya sama dengan teman-teman yang borju. Jadi dia pengen naik si derajat sosialnya itu. Lu borju, Jangan belagu. laga lu tuh So tahu. ingi itu Lihat dulu. kalau belagu Mungkin Jauh. itu pengaruh dari teman yang kaya. Alasan yang kedua kenapa seorang cowok menjadi cowok matre adalah Mana digituan lagunya? Atau alasan yang kedua. Lekong matre di pohrot. Tadi lu ngomongin kongkong mulu. Lekong itu Lekong laki. laki. Lekong matre. Lekong Bahasa laki. Prancis lekong. Lekong. Lekong Ya. matre. Kalau Matre. ayam lekok. Ya, lekok sporty. Iya. Ayam. Lekong kalau matre. bau Pak, Hah? kalau bau Bekok itu. Alasan yang kedua. Lekong matre di pohot pere. Cowok itu menjadi matre karena dulu dia pernah diporotin sama perempuan. Oh Di diambil. pohot pere. Pere. Perempuan. Pere ya. Ya. Diporot perasaan bahasa Betawi. Iya diporot. Ngerti sih bahasa Prancis Arab. Diporotin. Lekong matre di pohot pere. L'indikasyon carok. Oh. Apa tuh? Dulu cowok matre itu pasti pernah mengalami diporotin sama cewek sehingga ada indikasi balas dendam. Nah. L'indikasyon carok. Carok tuh balas dendam. Carok. Iya, Madura, iya. kadang ke Madura. Ya jadi dia balik ngebully cewek. Balik ngematrein cewek karena dulu pernah dimatrein sama cewek. Kenapa? Ntar Jakarta, Madura, Arab. Ini emang Prancis banyak. kan negara jajahannya Ya. satu dunia dulu, men. Prancis tuh. Jajahannya banyak, jadi bahasanya banyak serapan-serapan. Alasan yang ketiga kenapa seorang laki menjadi cowok matre. Ya, kenapa? Lekong matre la vie enak. Cowok matre dulu hidupnya enak. La vie itu hidup ya. Lekong matre la vie enak. Cowok matre dulu hidupnya enak. Jegujug kere. Tiba-tiba hidupnya jatuh. Dak. Saya Jegujug kira- kere. saya kira itu lagu kereta malam. Enggak. Jegujug. Jegujug kere. Jegujug. Ya. Cowok matre dulu hidupnya enak, tiba-tiba jatuh, jeguzuk, keke. Ini cepopong yang ngarang. Nggak bener ya, elah nggak percaya. Saya kira bunyi kereta malam Pak. Jeguzuk tuh tiba-tiba artinya, jeguzuk. Lekong metre la vie enak, jeguzuk, kere, mbung, blangsak. Oh, nggak mau miskin. Gak mau miskin, Nggak nah. mau miskin. Bisa bahasa Perancis, Iya. mbung, blangsak. Iya, nggak mau miskin. Blangsak. Saya bisa mengerti sedikit-sedikit. Cowok Karena matre itu dulunya hidupnya enak, tiba-tiba jatuh, dak. Tapi dia nggak mau nggak hidup mau miskin. susah. Akhirnya Nggak dia mau. melakukan modus. Betul. Mencari-cari modus. Bapak tahu pernah Prancis? Ini bukunya karena pengaruh Arab itu masuk ketika Napoleon Bonarongrong kalau tidak salah. Dia pernah, Belalainya panjang dong Pak. Dan yang terakhir. dia punya saudara tuh Pak di dekat Lebak Bulus. Siapa? Napoleon Bonaindah. Itu perumahan. Gue tahu itu perumahan. Yang terakhir, kenapa seorang lelaki menjadi cowok matre? Ingat, dia adalah orang Perancis keturunan Arab. Yang terakhir, yang paling penting kenapa dia berubah menjadi cowok matre adalah Lekong matre tara sukron. Cowok matre tidak nggak pernah bersyukur. ini, nggak pernah bersyukur. Lekong Iya. matre tara sukron. Nggak pernah bersyukur. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Selalu melihat ke atas buat kehidupan. Iya. Bukan yang mensyukuri kerjaannya, mobilnya, rumahnya. Tapi dia melihat yang lebih tinggi. Akhirnya dia ingin menjadi yang lebih tinggi lagi. Tanpa ngukur dia sendiri mampu atau tidak. Lekong matre tara sukron. Tara sukron. Tara Sukronnya sukron. sendiri bahasa Nah, Arab karena itu. memang Arab ya? Iya sukron. Ya. Yang dalamnya kacang luar Iya, kacang. Iya. Sukra.
Itu dari saya. Iya, Berdasarkan iya. buku Lekong Matre, Iya. Lekong Matre Collection. Moga-moga bisa dipelajari ya oleh teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi buntu. Pacaran kau hitung-hitung, dasar kau buaya buntu mencari untung. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari STY Muhammadiyah Jakarta. Sebenarnya tidak semua juga yang namanya cowok-cowok matre. Kadang-kadang juga ada beberapa orang cowok itu takut sekali kalau misalnya pasangannya terlalu jauh. Misalnya si ceweknya itu kayak si cowoknya biasa-biasa saja. Kadang-kadang begitu berkeluarga takutnya ada ketimpangan, merasa dijajah oleh si orang tua lah paling enggak gitu kan. Karena jadi nggak ada usaha yang luar biasa dari seorang laki-laki kalau misalnya semuanya sudah tersedia. Itu pantangan bagi kami, Pak. Jadi kami tidak menikah. Kami hanya sebatas pacaran, begitu. Oh, kalau menikah tetap Kalau sama menikah laki-laki. kitanya lebih miskin dari perempuan. Wah, enggak, Pak. Nanti kita yang dijajah justru. Ya maksudnya jadi Anda menikah sama laki-laki? Iya, pasti itu, Pak. Oh gitu. Saya tahu Pak. Sekali-sekali kita ngebahas yang kayak gitu ya. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki nikah? Aneh loh ini. Tapi di beberapa negara sudah diperbolehkan. Oke, kita ngomongin itu aja. Kayaknya lebih menarik ya. Cowok-cowok matre itu nggak mau kalau tujuannya menikah Pak. Soalnya mereka takut jadi suami. Soalnya suami itu singkatannya adalah semua uang adalah milik istri. Makanya mereka gitu. Maksudnya kalau misalnya istrinya dominan. Apakah Fitrop seorang istri yang dominan? Jangan dong, harus equal. Saya tanya calon tong mengenai surveinya. Ada nggak survei ini mengenai cowok-cowok matre ini? Oh, ada. Apakah banyak nggak gitu yang cowok matre ini? Banyak atau tidak itu sebenarnya relatif, Pak. Kalau tidak sedikit ya artinya banyak. Ya iya maksudnya kan ada ukuran. Kalau itu kan jelas cowok matre ini. Misalnya penduduk Indonesia laki-lakinya itu ada misalnya 100 juta. Lebih. Misalnya 100 juta. Lebih. Udah 2,5, Pak. Misal. Kalau misal mah boleh 1.000 juga boleh. Ya misalnya berapa? Kan misal 1.000 lah sekarang. Walaupun lebih loh ya. Hah? Walaupun lebih nih. Walaupun lebih. Iya walaupun lebih. Ternyata 550 cowoknya tuh matre. Berarti lebih banyak. Daripada yang tidak matre. Iya. Kalau 1.000. Kalau 1.000. Kan kenyataannya lebih. Mana sih Anda? Mikir. Kan lebih dari 1.000. Anda hanya misal. Ini kan misal ukurannya misalnya. Ya, Anda mau dengarkan survei saya atau saya yang dengarkan survei saya? Ya Anda aja dengarkan. Ya. Biarin dia ngomong, dia yang dengerin, Pak. Biarin aja. Orang yang lain mau ngobrol aja, silakan. Ya, emang kalau mereka ngobrol nggak saya dengerin juga. Yang dengerin siapa? Mikir. Enggak, yang dengerin siapa? Saya. Enggak, gua nggak denger apa-apa. Tapi dijawab, Bang Komeng gimana itu dijawab? Itu kedengeran tadi. Gua denger tuh omongan lo. Oh iya, tes ya ini ya. Enggak dengar suara calon tuh. Kemana dia, Bang? Emang belum ngomong dia. Tuh. Nih, Pak. Ya. Saya survei 100 orang. Ini jangan gampang menganggap cowok matre ya. Saya survei 100 orang, saya tanya apakah Anda punya cowok matre? 100-100 menjawab tidak. Apakah Anda pernah ya, punya cowok matre? 100-100-nya tidak. Ini saya tanya 100 cowok ya. 100 cowok. Ya kan pacarannya rata-rata kan dia mau mengeruk harta si cewek. Lah iya ini yang saya survei 100 cowok. Saya tanya apakah Anda punya cowok yang matre? Tidak. Ya itu berarti cowok sama cowok. Gimana, Pak? Cowok sama cowoknya? Cowok sama cowok. Keriting banget bibirnya, Pak. Ya kalau Anda nggak setuju, ya memang itu kesalahan. Makanya saya survei 100 wanita sekarang. Saya tanya, apakah Anda punya cowok matre? 60 menjawab cowoknya tidak matre. Cowoknya tidak matre. Yang 40 tidak punya cowok matre. Sama Pak. Oh tidak sama.
Yang 60 ini punya cowok tapi nggak matre. Yang 40 ini jomblo. Jomblo dia nggak punya. Dia nggak punya cowok Ya, matre, betul. wong jomblo kok. Yang Ya. Yang Sekarang 60. tanya yang 60. Yang punya cowok Yang matre. cowok Apakah matre. cowok Anda orang kaya? Itu pertanyaan saya. Iya. Ini yang aneh. 50 menjawab orang kaya. Kok orang kaya? Makanya tidak matre kan tadi. Bapak ini gimana sih? Yang 50 kan menjawab cowoknya tidak matre. Mikir. Ya, 60 saya tanya apakah... Apa sih yang ngomongin apa sih? Pak jangan direbukin dong. Bantuin Pak Jarwo. Ya udah sekarang gini aja Pak. Kalau itu membuat Anda bingung, udahlah. Anggap aja saya nggak pernah melakukan survei tadi. Ya. Ganti surveinya. Sekarang pada penyebab. Supaya semua tahu ya. Misalnya, Ngerti nggak, Pak? Anda sudah nggak kaya, tapi di lingkungan tidak kaya, kemudian kondisi negara ini secara sistem bangkrut karena inflasi atau apa. Jadi Anda semakin tidak kaya, itu eksternal. Kesimpulannya, sebenarnya bukan itu penyebab matre, ya. Lu ngapain lu ngomongin itu langsung aja ini? Marah, Pak. Biar Anda tahu. Sabar. Iya. Saya aja sabar saya. Saya nggak Sekarang sabar Pak ini Pak. kita ngomong tips Bapak yang bukan lebih penting. Jarwo. Iya, tipsnya Pak. Tips Sabar menghadapi maksudnya cowok matre. sabar, bukannya nama. Jarwo ini Pak Jarwo. Silakan, tipsnya apa? Nah ini yang penting tips ya. Kalau penyebab itu mah bisa macam-macam. Tipsnya yang pertama menghadapi cowok matre. 1, jangan dibelakangi. Apanya jangan di belakang? Untuk menghadapi cowok matre, Karena 1, menghadap. jangan dibelakangi. Karena menghadap. Ya. Karena kalau dibelakangi namanya kita tidak menghadapi cowok matre. Itu membelakangi namanya. Tips yang kedua, tes dengan skenario. Maaf Pak Denny, Ya. nggak apa-apa deh kita menghadapi cowok matre, tapi calon tuh menghadapi Tuhan Yang Maha Esa gimana? Ayo dong Cak. Apa saking keselnya saya bilang amin tadi Pak. Nah, Fitrop ya, bikin kesel emang ya. Bapak yang kesal. Lihat Pak wanita Saya ini sebenarnya cantik biasa, tadinya Pak. gara-gara komentar Fitrop Anda jadi kesel. Apa sih? Dari tadi Anda lihat Anda nggak sekesel ini kok, lebih kesel kok tadi. Iya lebih kesel. Yang kedua, dites dengan skenario kalau kita punya cowok yang matre. Seperti apa? Kita pura-pura misalnya diajak pergi, pura-pura dompetmu ketinggalan. Si cewek yang pura-pura ketinggalan. Ketika sudah makan, kamu pura-pura dompet ketinggalan. Kita lihat sejauh mana dia mau Kelihatan mengeluarkan. kelihatan nih matre atau enggaknya. Tuh, tes secara skenario. Kalau misalnya misalnya dia mau mengeluarkan uang, berarti dia dilihat dulu betapa terpaksanya itu. Kalau, aduh aku ketinggalan, dia langsung mengeluarkan uang, berarti matrenya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau harus dipaksa dulu, bener nih dompetmu, bener. Masa sih nggak ada receh-receh? Dia maksa terus. Nah itu matrenya kebangetan tuh. itu norak banget tuh cowok Ada. masa sampai gitu. Oh ada. Masa kebenaran Ada. nggak ada receh-receh dikit gitu. Ada. Lu gila ngumpulin receh. Ada Pak, ada yang seperti, bener, ada yang seperti itu. Kalau nggak percaya, tanya pacar Emang saya. laci Ada. urah deretian. Berarti Bapak yang gitu tadi tanya pacar saya Ya gimana? kalau nggak percaya, tanya pacar saya. Ada kok yang gitu. Berarti dia Pak. Berarti kamu itu yang matre gitu. Yang ketiga, Ya. selidiki motifnya. Nah. Supaya kita tahu. Oh kayak batik aja pakai motif. Motif maksudnya latar belakang. Karena latar belakang tidak semuanya merupakan background ya kan. Nggak latar belakang ya background. Berarti nggak bisa dihadapi dong. Makanya kita selidiki. Kalau misalnya pacar Anda, cowok Anda sudah kerja, berapa gajinya? Nah. Apakah itu cukup atau tidak? Bagaimana kondisi keluarganya? Apakah dia punya keluarga atau keluarganya yang punya dia? Nih mau pacaran tapi ngurus surat tanah sih dari tadi ribet amat nih Pak nih. Lu ribet kayaknya Penting. nih. Yang berikutnya, kalau itu masih juga belum bisa, dari hati ke hati kita bicarakan. Seperti gimana? Ya to the point aja. Ngomong langsung. Kenapa sih kamu seperti itu? Curhat, saling jujur. Yang terakhir, ini adalah yang paling ampuh. Apa? Menghadapi cowok matre yang paling ampuh, 1, putuskan dia. Bukan ampuh itu sih emang lo. Itu ngadepin namanya memang. Itu yang terakhir. Iya. Tapi setelah ini ada satu. Udah terakhir itu diputusin, udah selesai. Masalahnya udah selesai lu diputusin. Tapi ini ada satu lagi tuh Pak. Udah, satu lagi apa itu? Udah diputusin nggak penting jadi. Ya udah nggak usah, orang udah diputusin. Notulen, silakan Kang Maman. Dari mana nih? Ampun, saya
Dari kelompok lelaki anti matre dan berhati tulus. Disingkat apa tuh? Singkat. Kepala mulus. Semulus-mulutnya pala. Ada 7 ciri gold digger atau pendulang emas yang kita kenal dengan istilah cowok matre. Pertama, awalnya suka royal, begitu perempuan luluh berbalik jadi suka minta dan pinjam. Kedua, penampilan selalu gaya seperti jet set, menjadi social climber kata Ronald, bergaul dengan kalangan jet set dan terkenal demi meningkatkan status sosial, padahal kantongnya kosong. Yang ketiga, banyak alasan saat mau membayar sesuatu. Selesai makan, begitu menunggu bil, izin ke kamar mandi baru balik setelah bayar. Itu terungkap dari calontong. Keempat, narsis tanpa bukti. Suka sesumbar, punya ini itu, kantornya di sana sini, sehingga perempuan tidak takut memberikannya uang. Tapi begitu ditanya di mana kantornya, dia selalu berdalih. Yang kelima, suka memanfaatkan kelemahan perempuan. Keenam, dari calontong juga, atraktif di mall atau tempat shopping. Kalau pacarnya bilang punya uang, dagi dapat bonus dan mau belanja. Kadang-kadang dia langsung memilih sendiri, bagus enggak? Begitu mau bayar, ngaku dompetnya tertinggal dan minta dibayarin. Dan yang ketiga, betul-betul tidak pernah punya uang di kantong. Karenanya untuk para perempuan, ingat kata Fitri Tropika yang pernyataannya berbeda 180 derajat dari prinsip cowok matre dalam quotes Pak Jarwo. yakni dasar cinta itu tulus, bukan fulus. Jadi cinta itu bukan kata benda tapi kata hati. Kalau ada cowok yang membendakan cinta, ia pasti tamain hati cuma mau cari materi. Jadi tinggalkan cowok pengejar fulus jika tak ingin nasibmu miris, tubuhmu kurus dan hatimu teriris-iris. Cari cowok yang tulus jika ingin kisah cintamu mulus. Dan seperti kata Fitri Tropika, tak usah mencari cowok yang bergaya seperti superhero, Superman, Spiderman atau Batman, tapi pilihlah cowok yang betterman. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga para panelis yang sangat luar biasa malam hari ini. Teman-teman dari STIE Muhammadiyah Jakarta juga terima kasih. Moga-moga malam hari ini akan menguatkan kepada cowok-cowok matre di Indonesia bahwa cowok sekali matre tetap matre. Hidup cowok matre. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Sampai jumpa. Sadarlah kau